Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Atang Sutisna MPD selaku Ketua Lembaga Pengembangan Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Sofyan Fajri Nasrullah MN sebagai Kepala Unit SDI. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa khususnya semester 5. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan agenda yang berbeda. Pada hari ini kita akan sosialisasi tentang magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Dan diharapkan mahasiswa kita nanti ada yang lolos pada program ini. Untuk acara pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi, dan yang ketiga penutup. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang intinya yaitu sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat yang akan disampaikan oleh Bapak Atang Sutisna MPD, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sofyan Fajri Nasrullah MAng. Kepada beliau saya persilahkan. Halo, Pak Atang. Cek Bu Etik. Ya, silakan. Tadi terputus, Bu. Oh iya. Sinyalnya ya. Halo, Pak. Tayaan gini. Halo? Halo, Pak. Ada Bu Etik. Ada, iya ini Gangguan Pak. sinyalnya ya. Iya, kalau Bu Etik masuk. Ada. Ya silahkan, mau Pak Atang dulu atau Pak Sofyan dulu barangkali. Tunggu Pak Atang ya. Pak Atang dulu ya. Iya. Gimana? Ada kendala sinyal di ruang rektorat. Ya silakan Pak Atang untuk menyampaikan sosialisasinya. Baik. Ada ya Bu Etik ya. Ada ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Etik sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan berkenaan dengan sosialisasi magang dan studi independen. Ini batch kedua karena di tahun 2021 sebelumnya yang batch satunya sudah selesai. Ini di Desember itu adalah pendaftaran batch kedua dan di semester yang akan datang itu adalah implementasinya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dawadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa beraktivitas sesuai dengan kondisi kita. Alhamdulillah sehat walafiat. Yang terhormat para pimpinan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan, Pak Ketua STKIP, Pak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan para pejabat struktural, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Di sini juga saya didampingi beserta tim untuk segala kegiatan MBKM. Tentu ada Pak Sofyan yang selalu mendampingi di setiap season MBKM karena berkenan dengan sistem data begitu ya, berkenan dengan di internal dan eksternal. Juga ada Bu Etik juga, ini sekretaris LPK yang selalu siap tanggap berkenan dengan kegiatan MBKM. Baik, teman-teman, di season ini saya akan menyampaikan berkenan dengan
magang, studi independen dan studi independen gitu ya, bersertifikat MSIB gitu ya disingkatnya. Jadi teman-teman, ketika kemarin kita sudah menerima sosialisasi berkenaan kampus mengajar, hari ini magang, studi independen dan studi independen bersertifikat, itu berarti sudah 3 kegiatan. Lagi-lagi karena ini fokusnya di semester 5, kita mengikuti kebijakan dari kementerian, karena beberapa program juga tidak semuanya untuk semester 5. Ada yang untuk semester mulai dari semester 3, gitu ya, itu ada yang sudah bisa, sedangkan ini untuk semester 5. Apa itu magang dan studi independen? Maka saya akan sampaikan. Teman-teman di di web Merdeka Belajar ini tuh 2 kegiatan, 2 kegiatan berbeda. Ketika daftar pun slotnya 2 gitu ya. Ada kegiatan magang, ada kegiatan studi independen. Lantas ini 2 kegiatan yang disatukan secara sosialisasi ini, bahkan adminnya pun di kementerian itu satu. Apakah beda atau sama? Jadi teman-teman, ini 2 kegiatan ini di pendaftarannya berbeda, tapi di penanggung jawabnya sama. Tetapi kegiatannya pun berbeda, walaupun mirip begitu ya teman-teman. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kita bahas nih yang pertama. Untuk magang itu karena seperti magangnya itu magang atau proyek gitu di perusahaan gitu ya. Jadi kalau magang itu berarti kegiatan nanti teman-teman daftar berkegiatannya di perusahaan tertentu begitu ya. Ketika nanti daftar di web MBKM pun itu memilih perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah diseleksi tentu oleh kementerian. Jadi nanti misalkan teman-teman daftarnya tentu daftarnya disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Misalkan prodi PGSD atau prodi apa saja begitu ya. Kelebihannya di bidang apa? Kalau kelebihannya di bidang TIK, maka daftarnya pilihlah perusahaan yang berbasis IT. Kalau kelebihannya tentang manajemen, maka pilihlah perusahaan juga yang arahnya ke sana begitu ya. Kemudian juga nanti lowongannya di bagian apa? Apakah di stafnya begitu ya, atau di pelaksana harian dan lain sebagainya, itu disesuaikan nanti di web MBKM-nya ada untuk kegiatan magang dan studi independen. Hampir mirip tampilannya gitu ya. Kemudian itu magang itu bekerja, jadi nanti teman-teman diberikan kesempatan, misalkan karena 1 semester begitu ya, dan diakui 20 SKS, maka hitung-hitungannya adalah 4 bulan. Jadi teman-teman bekerja di perusahaan selama 4 bulan, diakui sebagai kuliah 1 semester, berarti teman-teman ada mata kuliah yang dikonversikan diakui. Tetapi misalkan kuliahnya itu di semester ke-6 itu, karena nanti aplikasinya di semester yang akan datang, itu 23 SKS, maka 3 SKS-nya daring. Gitu ya. 3 SKS-nya daring, 20-nya dikonversi misalkan. Nah itu kesempatan teman-teman untuk bekerja sambil kuliah, tapi diakui sebagai kuliah itu ketika magang. Kalau studi independen itu namanya studi, berarti bukan bekerja gitu ya. Kalau magang itu bekerja PPL, kalau studi itu adalah belajar. Berarti belajar independen, berarti teman-teman milih perusahaan bukan untuk bekerja. Ketika nanti kan muncul ada perusahaan-perusahaannya apa, tetapi bukan untuk bekerja memilih perusahaannya itu, tapi untuk belajar di perusahaan tersebut. Sehingga nanti teman-teman menyesuaikan ingin belajarnya belajar apa. Belajar IT berarti pilih perusahaan IT gitu ya. Belajar konstruksi berarti perusahaannya konstruksi begitu ya. Manajerial juga misalkan ya pilih perusahaan-perusahaan manajerial. Jadi itu disesuaikan. Bedanya, jadi kalau magang bekerja, studi independen adalah belajar. Lama waktunya berapa? Lama waktunya kira-kira sama karena diakuinya 20 SKS gitu ya. Berarti singkatnya studi independen itu mirip kemarin tuh kita KMMI gitu ya, mirip KMMI. Kalau KMMI kan juga pematerinya ada yang dari internal kampus dan dari
dunia industri, sedangkan ini studi independen murni pematerinya atau dosennya atau yang mengajarnya itu dari perusahaan, itu ya studi independen. Sama kalau untuk magang pula ada mentornya, di studi independen juga ada mentornya. Sedangkan di magang itu mengerjakan proyek karena mengerjakan pekerjaan. Kalau di studi independen berarti kursus singkat atau belajar gitu ya. Dilaksanakannya kalau magang itu bisa ada dua kemungkinan, apakah itu bisa daring atau bisa langsung ke perusahaan tersebut juga bisa. Itu bagaimana biasanya mengikuti kebijakan PKKM gitu. Sedangkan kedua-duanya juga mendapatkan bantuan begitu ya. Kalau magang itu tentu nanti ada uang saku, ada uang kuliah juga gitu ya. Sedangkan untuk studi independen itu ada uang saku juga gitu ya, ada uang saku kedua kegiatan ini memang mirip, tetapi uang potongan kuliah kalau uang saku itu lebih besarnya itu di magang karena teman-teman dipekerjakan di perusahaan gitu ya. Sedangkan studi independen ya uang sakunya tidak sebesar uang magang gitu ya, mungkin seperti kemarin kita KMMI begitu ya. Kemudian kalau di perusahaan ada uang tiket begitu ya, karena nanti misalkan harus ke perusahaan, kemudian ada rembes, misalkan harus ada syarat PCR gitu, nanti ditanggung gitu ya. Itu secara singkat begitu ya, bahwa studi independen dan magang itu perbedaannya di sana. Kalau magang bekerja, studi independen belajar. Kalau magang mengerjakan kegiatan-kegiatan proyek di perusahaan, sedangkan studi independen ya kursusnya, berarti belajarnya. Karena nanti kedua kegiatan ini sama-sama ada mentornya, ada pembimbingnya begitu ya. Ada pembimbingnya. Itu singkatnya teman-teman berkenaan dengan magang dan studi independen gitu ya, dua perbedaan. Nah, kemudian nanti juga mungkin Pak Sopyan akan menjelaskan bahwa saat daftar itu karena harus mengupload CV begitu ya. Kemudian CV-nya harus menarik dan jelas, kemudian sesuai dengan perusahaan yang akan dilamar begitu ya. Karena di CV itu kan nanti mencantumkan kemampuan-kemampuan tambahan kita selain dari kemampuan akademik gitu ya. Karena kemampuan akademik pun kita belum lulus statusnya, sehingga nanti kan dicantumkan semester berapa, prodi apa, nanti kualitas nilai itu kan dilampirkan dengan IPK gitu ya. IPK-nya CV-nya harus menarik dan jelas, dan kemudian disesuaikan dengan perusahaan apa yang akan dilamar gitu ya. Kalau perusahaannya IT berarti kita cantumkan kelebihan-kelebihan kita itu di bagian IT gitu ya. Kemudian nanti harus upload IPK atau KHS, mohon maaf, KHS, ada muncul IPK kan di sana. Itu jangan yang di-download tanpa ditandatangan oleh bagian akademik ataupun oleh WK1. Itu teman-teman download, kemudian dicetak, disemik masing-masing, kemudian ditandatangankan ke bagian akademik, itu kemudian di-scan kembali baru di-upload. Jangan yang tanpa ada legalisirnya atau tanda tangannya begitu ya. Kemudian pilih perusahaan yang sesuai dengan fashion teman-teman gitu ya. Fashionnya di mana, kemudian skill kitanya di bagian apa, itu pilihnya di sana gitu ya. Itu singkatnya barangkali teman-teman mahasiswa yang hadir di sosialisasi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Etik. Silahkan Bu Etik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atang sudah menjelaskan tentang lebih ke pengertian berarti ya magang dan studi independen. Untuk teknisnya silakan kepada Bapak Sopyan untuk menyampaikan sosialisasinya.
Ya, baik. Pak Atang, Ketua LPK yang saya hormati, Bu Etik selaku moderator dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini melanjutkan dari apa yang tadi Pak Atang sampaikan tentang teknis pendaftaran magang dan studi independen. Nah, bagi mahasiswa yang mengikuti di sesi kemarinnya lagi ya, untuk kampus mengajar tentu tidak asing dengan website ini. Di Kemdikbud mempunyai website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kalau tidak hafal URL-nya, bisa langsung searching di Google. Nanti di depan ini ditunjukkan apa yang sedang berlangsung. Banyak program yang disediakan dan mahasiswa bisa memilih program-program yang lainnya. Termasuk yang di luar apa yang kita sosialisasikan juga, mahasiswa bisa mendaftar program-program yang sedang dibuka. Jadi tidak hanya yang sedang disosialisasikan. Nah, bagi yang belum memiliki akun, silahkan buat akunnya. Bagi yang sudah, tinggal masuk. Saya contohkan ketika belum punya akun ya. Jadi ketika pertama kali membuat akun, nah klik tombol masuk, nanti ada tombol masuk. Di sini karena belum punya akun, kliknya daftar. Nah ketika daftar itu, pilih role-nya sebagai mahasiswa, dosen, atau yang lainnya, tentu sebagai mahasiswa. Selanjutnya, ketika sudah memilih mahasiswa, maka akan dipinta email dan kata sandi. Ini bukan kata sandi email ya, tapi kita buat kata sandi sendiri. Gitu. Ini kalau pakai handphone silahkan di landscape-kan handphonenya supaya terlihat lebih jelas. Kalau perlu di zoom via handphone. Setelah memasukkan email dan kata sandi yang diinginkan, nanti memilih kampus asal. Nah, kampus asalnya tulis saja STKIP Muhammadiyah Kuningan tanpa dipanjangkan ya STKIP-nya. Nanti dipilih. Jadi pastikan jangan diketik sampai selesai, tapi pilih dari opsi yang muncul. Nanti program studinya juga sama, diketik sebagian. Tapi ini kalau program studi dipanjangkan ya. Nanti ketika sudah muncul pilihan, dipilih. Nah, selanjutnya masukkan NIM. Ini sebagai identifikasi bahwa Anda pemilik akun yang sah gitu ya. NIM, NIK-nya 16 digit, nomor induk KTP dan tanggal lahir. Nah, dengan begitu akan terverifikasi bahwa jika hafal NIK-nya, hafal tanggal lahirnya, hafal NIM-nya, maka dipastikan mungkin mahasiswa yang bersangkutan. Setelah itu ada verifikasi apakah sudah betul namanya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, NIM, asal kampus, asal program studi, dan jenjang. Tinggal klik selanjutnya ya. Klik selanjutnya. Setelah itu nanti muncul aktivasi di email. Dibuka emailnya dan klik link yang disertakan gitu ya. Setelah itu akan selesai buat akun. Nah, setelah buat akun tinggal login. Nah, di login ini pakai email ya, pakai email yang didaftarkan. Saya contohkan punya mahasiswa semester 7. Nah, di sini bisa dilengkapi dulu data pribadi, kontak, kemudian akun medsos, termasuk rincian rekening bank ya, karena adanya hibah atau adanya subsidi dari Kemdikbud, maka memerlukan nomor rekening bank. Silakan dilengkapi nama banknya, nomor rekeningnya, dan atas nama rekening ya. Dokumen juga ini dilengkapi.
Nah, tapi sebelum melengkapi dokumen, Anda bisa klik program dulu untuk melihat program yang sedang berlangsung. Nah, di sini ada 4 program yang sedang berlangsung. Ada Bangkit, ada Kampus Mengajar, ada Magang, ada Studi Independen. Nah, Kampus Mengajar kemarin sudah disosialisasikan. Untuk hari ini Magang dan Studi Independen. Nah, klik saja programnya. Misalkan klik Magang ya. Nah, di sini banyak pilihan sektor industrinya. Ada yang di bidang teknologi, bidang kesehatan, di BUMN, kemudian lembaga non-profit ataupun LSM ya, atau NGO, jasa dan lain-lain. Nah, kalau mau cari secara keseluruhan, tinggal klik cari kegiatan. Dikosongkan saja, posisinya dikosongkan, lokasinya dikosongkan, semua perusahaannya dikosongkan. Nanti akan terlihat ada berapa jumlah industri yang tersedia gitu ya. Nah, kita klik cari programnya. Di sini ada 3 ya, ada 3 perusahaan yang sedang menawarkan diri. Pertama ada BI, Bank Indonesia. Yang kedua juga masih BI, dan yang ketiga adalah Shopee. Nah, bisa dicermati apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuan dari perusahaan-perusahaan ini. Posisi mana yang bisa di-apply atau dilamar. Nah, contoh misalkan kita buka yang Shopee ya. Yang Shopee ini ternyata yang diminta adalah untuk nanti marketing, kemudian operator, teknologi, bagian teknologi, bagian pengembangan bisnis, dan bagian human research ataupun SDM. Lokasinya di Jakarta Selatan. Nah, di sini periode kegiatannya dari tanggal 8 Februari sampai 31 Juli 2022 selama 5 bulan. Ada juga rincian kegiatan. Apa yang akan dikembangkan di sini? Nah, ada pengembangan analis data. Ya. Di sini ada target pengembangan keterampilannya, ada detail pembelajarannya, dan ada metode penilaiannya. Kemudian skill yang bisa diperoleh juga ada kemampuan bekerja sama, kemampuan manajemen stakeholder, dan komunikasi efektif. Nah, di bawahnya ada kriteria peserta. Nah, kriterianya ada mahasiswa aktif sarjana minimal semester berapa. Ini tiap-tiap perusahaan kan beda-beda. Di sini minimal semester 6 sampai 7. Kemudian nilai IPK minimal 3, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan berinisiatif dan berpikir kritis, memiliki semangat dan sedia untuk kerja penuh waktu. Jadi tidak nyambi ya, ini penuh waktu full time 4 sampai 6 bulan. Kemudian ada tentang perusahaannya. Nah, pengenalan perusahaannya dari mulai di mana kantornya, kontaknya, websitenya, dan ada profil lengkapnya. Ya. Jadi ketika sudah memilih, oh saya cocok di sini nih misalkan ya, saya cocok di Shopee misalkan, tinggal klik daftar. Nah, ini kok cuma 3 perusahaannya yang sedang menawarkan diri. Nah, nanti perusahaannya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu ya. Karena memang dari tahun kemarin juga, bahkan tahun kemarin itu lebih banyak lagi perusahaan, 100-an lebih yang mendaftar. Hari ini berarti yang sedang dibuka adalah 3. Nanti bisa pilih lah mana yang cocok. Tinggal klik daftar. Nah, di sini ketika daftar itu ada 4 step. Yang pertama ini wajib mengunggah CV. Yang kedua wajib mengunggah transkrip nilai yang telah ditandatangani. Nah, di Siamik itu ada 2 versi transkrip nilai. Yang pertama transkrip nilai ditambah nilai semester yang sedang berjalan, dan ada transkrip nilai yang tidak memasukkan semester yang sedang berjalan karena nilainya belum keluar kan, belum selesai ke UAS. Nah, bisa dicetak tanpa memasukkan semester yang sedang berjalan.
Kemudian ada sertifikat pengalaman organisasi. Nah, meskipun opsional, baiknya itu diupload ya dalam bentuk misalkan SK kepengurusan, sertifikat penghargaan. Selanjutnya ada surat rekomendasi dari universitas. Dan nanti tinggal minta ke Bu Etik. Kemudian dokumen tambahan jika perlu. Jika sudah, tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini diminta akun medsosnya. Akun medsos kita diminta, yang dimasukkan adalah username-nya, bukan URL-nya ya, tapi username atau nickname gitu ya, nickname. Klik selanjutnya. Kemudian ada informasi akademik, nama lengkap, tanggal lahir, semesternya, IPK, semester masuk, dan yang lainnya. Nah, semester yang sedang muncul adalah semester genap. Karena semester ganjilnya sedang kita tempuh, jadi yang muncul adalah semester genap. Kemudian, masukkan kontak pribadi, email kampus ya. Email kampus itu tersedia di Siamik. Jadi kalau kawan-kawan perlu email kampus, itu ada di Siamik. Nah, masuk saja Siamik. Nanti ada menu yang namanya email. Nah, di bagian kiri itu ya, ada email UPNK. Di sini ada email beserta password standarnya. Nah, tapi ini password standar ya. Barangkali sudah diubah, berarti ya seingat-ingatnya passwordnya apa. Kalau memang passwordnya lupa, bisa kontak admin STKIP ya. Disimpan nomor admin STKIP yang suka broadcast di grup itu, disimpan. Nanti bisa mereset akun emailnya. Alamat domisili diketik, kota dipilih, kecamatan dipilih, desa juga dipilih, kode pos diketik, alamat, dan alamat KTP-nya kalau sama tinggal diklik dengan alamat domisili ya. Kalau misalkan alamat KTP sama dengan alamat domisili, itu tinggal diklik centang bahwa itu sama gitu. Apa bedanya domisili dengan KTP? Kalau domisili berarti tempat kita tinggal, kalau KTP apa yang tercantum di KTP. Kalau misalkan ngekos, itu belum disebut domisili ya, masih sama dengan KTP berarti. Tapi kalau sudah pindah, sudah dapat keterangan domisili, nah bisa dimasukkan dua data yang berbeda, itu antara alamat domisili dengan alamat KTP. Tapi kalau cari aman ya tinggal alamat KTP saja dimasukkan ya. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah, ini tahap yang terakhir adalah verifikasi. Apakah yakin mau daftar? Termasuk di sini ada checklist kesanggupan. Dibaca ya, dibaca. Jangan cuma di checklist saja. Kalau memang sanggup, dicentang. Setelah itu klik daftar. Nanti pengumuman segala macam ada di website ini ya. Jadi pastikan pertama buat akun dulu. Kalau sudah punya akun, silahkan login. Kemudian pilih programnya. Dan setelah pilih program, tinggal daftar. Ikuti langkah-langkah yang diminta. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan akan dimoderasi oleh Bu Etik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan magang dan studi independen ini. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada mungkin ya Pak ya? Tidak ada mungkin pertanyaan? Bu. Oh iya. Untuk rekan-rekan mahasiswa, barangkali ingin tahu perusahaannya, bisa memantau web Kemendikbud setiap harinya
Nanti kan perusahaannya itu akan bertambah di setiap harinya. Yang sekarang baru dibuka 3 perusahaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.